أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما يريبك. Jamaah sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bosan-bosannya khotib mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barometer dari ketakwaan adalah kemampuan kita untuk sekuat tenaga menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi kita berada di jalan tengah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak belok ke kanan dan ke kiri, akan menjadikan kita pada posisi tengah yang kuat sehingga mampu mengantarkan kita pada tujuan yang benar-benar hakiki dalam kehidupan di dunia ini. Ketakwaan juga yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal yang paling konkret di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Sidang jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan pertolongan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib mengajak kita semua untuk kembali merenungkan nikmat-nikmat dan rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Segala nikmat adalah nyata dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Nikmat yang telah diberikan ini tidak boleh menjadikan kita lupa sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, nikmat ini harus mampu dijadikan sebagai sarana untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam lanjutan surah Al-Kautsar dikatakan, fasalli li rabbika wanhar.
maka laksanakan sholat karena Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkorbanlah. Sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, bulan terakhir di dalam bulan Hijriah. Tentu di mana momentum ini saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji yang nantinya puncaknya akan wukuf di Arafah. Kita di Indonesia mengadakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban. Jelas dalam ayat tadi Allah memerintahkan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua bentuk ibadah. Pertama adalah sholat yang memang sudah menjadi kewajiban rutinitas kita. Kita lakukan sehari 5 kali, yaitu diperintahkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kedua adalah ibadah dengan berkorban, merupakan ibadah tahunan yang hanya bisa dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah ini kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sisi bahasanya sendiri, kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu qaraba, yaqurubu, kurban, yang artinya dekat, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah kurban. Tentu kita harus benar-benar ikhlas di dalam menata hati dengan benar dalam berkorban dan juga melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan lain dari ibadah kurban adalah sebagai ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal artinya ibadah yang ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dimensi horizontal adalah ibadah sosial, berupa berbagai rezeki untuk membahagiakan orang lain. Ketika kita mampu membahagiakan orang lain, maka kita pun merasa bahagia, dan pada akhirnya kebahagiaan itu terwujud bersama-sama. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan agungnya, maka dengan ibadah kurban yang kita lakukan nanti, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah SAW. Maka daripada itu kita sudah sepatutnya berusaha mengerjakan apa yang diperintahkan Allah melalui Al-Quran dan hadis, dengan melaksanakan ibadah 5 waktu dalam sehari semalam, dan juga ibadah kurban nantinya. Semoga kita waktu akan datang akan menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tamu di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Maka daripada itu kita dapat melakukan ibadah rukun Islam yang kelima. Maka daripada itu kita harus berdoa dan juga berusaha melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita tidak ingin menjadi hamba yang kufur nikmat dan terputus rahmat Allah karena kita tidak berkorban, padahal sebenarnya kita mampu. Mari kita sama-sama menjadi hamba yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menjalankan perintah-perintahnya, dengan sampai kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jangan kita menjadi ayat yang ketiga dikatakan inna syani'aka wal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulan dari khutbah yang singkat ini di momentum bulan Dzulhijjah ini, mari kita amalkan dari apa yang disampaikan di inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Artinya kita harus bisa saling berbagi, saling mengkorbankan demi kebahagiaan kita sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat
wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni tilawah innahu huwas samiul alim.